sama ada Saudi ya. Saudi kita sudah mengasalkan membaca hadis Imam Nawawi. Mudah-mudahan apa yang kita katakan kemarin dari hadis Rasulullah itu akan memberikan manfaat bagi kita untuk kita ibadah bukan jadi yang lebih dari akhir. Jadi dari itu kita coba Allah Taala yang banyak pula kita hari ini kalian akan lakukan untuk ibadah kepada Allah Taala. Mudah-mudahan ibadah ini menjadi buka kita untuk hari yang akan datang. Rasulullah SAW setiap kita ini setiap kita pasti ingin selalu menjadi manusia yang terbaik. Masalahnya adalah siapakah manusia terbaik? Apakah manusia yang memiliki kerajaan yang besar? Apakah manusia memiliki harta yang banyak? Apakah yang memiliki tamparan yang kita berikan? Apakah orang yang paling berpengaruh? Siapakah manusia terbaik ini? Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Manusia terbaik di antara kalian itu adalah orang yang belajar Al-Qur'an. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Orang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Pada malam ini kita sedang berusaha untuk menjadi manusia terbaik. Manusia terbaik itu bukan manusia yang hartanya banyak. Manusia terbaik adalah manusia yang mau belajar Quran. Mau belajar Quran. Alhamdulillah, ini adalah nikmat Allah. Ini adalah kasih sayang Allah kepada kita. Karena tidak semua orang Allah ingin dia jadi baik. Kata Rasul dalam hadisnya, apabila Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka dia akan diberikan kemudahan dalam hal agama. Jadi dari hadis ini dapat disebutkan bahwa orang-orang yang Allah ingin dia baik, maka Allah kasih kesempatan, Allah kasih kemudahan dia untuk yufaqihu fiddin. Apa yufaqihu fiddin? Kasih dalam agama. Jadi walaupun dia orang Islam, walaupun dia gelar hajinya banyak, umrahnya setiap saat, kalau Allah nggak pengen dia jadi orang baik, Allah nggak kasih kesempatan untuk ngaji, untuk belajar agama. Karena kata Allah dan Rasulnya yufaqihu. Apabila Allah menghendaki kebaikan pada seorang, dia akan diberikan kesempatan ya untuk paham agama. Nah hari ini, malam ini sampai di titik kita dikasih kesempatan Allah untuk menjadi orang yang baik, ya, menjadi orang yang baik. Dalam hadis lain Rasulullah katakan, apabila kalian melewati taman-taman surga, maka mampirlah, nikmati apa yang di taman. Ditanya, taman surga itu yang di dunia ada apa? Majlis zikir, majlis ilmu, itulah taman surga. Insya Allah mudah-mudahan orang ini pada Depok begini ini bagian dari tamannya, taman surga. Kalau sudah di taman tinggal apanya? Tinggal mas. Banyak hadis-hadis menerangkan bahwa Al-Quran itu orang yang Al-Quran itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Kemudian kita pengen dan kita selalu bilang bahwa Al-Quran itu menjadi pedoman hidup. Nanti ya kan kita diajar man rabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka. Apa pemimpinmu? Wa ma kitabuka, apa kita Al-Quran. Kita selalu bilang Al-Quran is my way. Al-Quran adalah hidupku, is my way. Al-Quran adalah jalan hidupku. Kita selalu mengatakan Al-Quran sebagai pedoman kita, namun fenomena masyarakat di kita ngakunya sebagai pedoman, namun kita nggak bisa baca. Jangankan memahami isinya, terkadang membaca saja tidak bisa. Pernah saya singgung beberapa pertemuan yang lalu,
ketika kita beli kipas angin yang harus dirangkai, di dalamnya ada user manual, ada buku petunjuk, tapi user manualnya menggunakan bahasa Inggris. Kalau kita tidak bisa bahasa Inggris, kira-kira bisa masang nggak? Bisa masang nggak? Nggak bisa. Al-Quran itu bagaimana mau jadi pedoman hidup kita, orang kita nggak bisa bacanya. Makanya Allah pengen umatnya jadi baik. Pelajarilah ayat-ayat Quran, pelajari Al-Quran. Tujuannya supaya apa? Tujuannya supaya apa yang Allah inginkan kita tahu. Apa yang Allah perintahkan kita tahu, apa yang Allah larang kita tahu. Baik. Ketika Al-Quran kita pelajari, ada beberapa tahap yang harus dilewati. Ya. Tahap pertama kita mengenalnya dengan apa? Tilawah, ya, membaca. Jadi pertama belajar baca dulu, alif, ba, ta, sa. Karena kalau belajar Quran nggak lain, nggak bukan tuh harus buku-buku. Kalau nggak ada guru nggak bisa, Pak. Nggak bisa baca Quran kalau nggak ada gurunya nggak bisa. Pertama baca dulu, ya. Pertama baca dulu. Nah kemudian nanti baru bicara apa? Baru bicara terjemah. Setelah kita bacanya bagus, baru kita terjemahkan. Setelah terjemah bisa, baru masuk ke berikutnya tafsir. Penjabaran secara singkat. Penjabaran secara singkat. Ya kita berharap ya yang senuzul ya kita semua sudah belajar. Tinggal bagaimana cara kita memahami ayat-ayat Quran. Bapak sekalian, para hadirin sekalian, firman Allah dalil-dalil itu nggak bakal berubah. Firman tidak akan berubah. Dalil nggak yang berubah. Yang beda adalah pemahaman orang tentang sebuah dalil. Ketika datang sebuah dalil ayat Allah misalkan, itu tergantung dari perangkat orang itu. Kalau perangkat di otaknya itu canggih, maka akan menghasilkan pola pikir yang canggih pula. Kalau perangkat hatinya bagus, maka akan menghasilkan pola hidup yang bagus pula. Maka jangannya ketika ada satu ayat itu beda penafsiran, beda pemikiran, karena perangkat yang dimiliki orang beda-beda. Perangkat yang dimiliki orang beda-beda. Khusus dalam Al-Quran, kita nggak boleh sembarangan menafsirkan Al-Quran. Karena sering kejadian begini, Pak. Untuk membaca Al-Quran itu, ada orang pemikirannya kurang tepat, akhirnya menimbulkan kekacauan. Contoh begini. Kita pernah dengar terjadinya peperangan antara Sayyidina Ali, ya, dengan Muawiyah bin Sufyan. Jadi kan terjadi ketika perang, hampir menang, Sayyidina Ali menang, lalu Amr bin As yang waktu itu berada di kubunya Muawiyah bin Sufyan mengatakan tujuan damai. Singkat cerita damai, setelah Ali menang, akhirnya nggak jadi menang karena damai, kita senjata. Nah di pihak Sayyidina Ali ada pasukan Sayyidina Ali yang nggak terima nih. Seharusnya menang, apa pakai damai, babat aja, hajar aja di sini, gitu kan? Nggak terima dengan keputusan politiknya Sayyidina Ali. Nah, akhirnya pasukan dari Sayyidina Ali yang tidak terima dengan keputusan Sayyidina Ali untuk gencatan senjata keluar dari pasukan Sayyidina Ali membelot. Nah, orang yang membelot inilah orang yang kita sebut dalam sejarah sebutnya dalam kaum Faris. Nah singkat cerita, kaum Faris karena dia sakit hati, tidak terima dengan gencatan senjata. Akhirnya dia anggap semua orang yang terlibat dalam arbitrase dalam gencatan senjata itu adalah orang yang kafir semua, orang yang salah. Digunakan ayat Quran, "Wa lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak menjalankan perintah Allah, menjalankan hukum Allah, maka orang kafir. Digunakan ayat lain, orang kafir wajib dibunuh. Maka dengan dalil Al-Quran itulah mereka membunuh Sayyidina Ali. Yang membunuh ini hafal Quran, Pak. Ya kalau itu bodoh-bodoh ya.
Ibnu Muzab itu yang menulis sejarah itu hafiz Quran. Hafiz Quran. Nah, belum lagi ada dari lain orang salah penempatan. Mentang-mentang di surga ada 72 bidadari, ya, akhirnya menghalalkan darah orang, membunuh. Logika otaknya di mana? Demi bidadari masih membunuh orang. Kenapa? Karena penempatan ayat yang kurang tepat. Maka dibutuhkanlah sebuah perangkat ilmu-ilmu yang dapat mendukung menafsirkan Al-Quran. Itu nggak boleh sembarangan. Contoh lain, orang harus tahu ilmu asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu sebab-sebab turunnya ayat atau turunnya sebuah surat. Kalau orang tidak tahu latar belakang turunnya ayat, takutnya pendalilannya nggak tepat. Misalkan ayat tentang peperangan dipakai untuk waktu damai, ya nggak tepat. Masa nggak tahu dan mereka memerangi. Nah, konteks ayat itu sedang apa? Jadi diharuskan seorang mufassir itu tahu ilmu asbabun nuzul. Ya, itu bagi ilmu asbabun nuzul. Belum lagi nanti ada ilmu nasikh wal mansukh. Ya, ada kurang lebih sekitar 14 perangkat ilmu yang harus dikuasai, yang harus dimiliki oleh orang yang ingin menafsirkan Al-Quran. Jadi nggak sembarangan, Pak. Karena fatwa itu hanya boleh dikeluarkan oleh orang yang memiliki kapasitas. Nggak bisa semua orang memberikan tafsir. Mentang-mentang memegang dari baligu ani wal ayat, dapat ayat sedikit, fatwa dapat ayat sedikit, waduh itu nggak bisa, nggak boleh. Kata saudara Marisa, manfaat Al-Quran berniatin, wanita bawa makan hilangnya. Barang siapa yang menafsir Al-Quran secara serampangan, seenaknya aja, wanita bawa hilangnya, siap-siap dilempar ke dalam. Nah, makanya dia harus hati-hati dalam menafsir Al-Quran. Ada ilmu-ilmu yang kita miliki dalam menafsirkan Al-Quran, terutama ilmu alat, ilmu bahasa, ilmu alat antasara seperti ilmu nahwu, ilmu sorof, ya, ilmu badi, bayan, balaghah. Kemudian nanti itu baru ilmu alat yang contoh. Nanti di situ di dalam ilmu itu kita belajar tentang bagaimana bentuk-bentuk kata, bentuk-bentuk kalimat. Ada kalimat majas, ada kalimat kinayah, ada kalimat sore. Itu macam-macam kalimat yang harus kita kuasai. Huruf aja macam-macam. Ada huruf ataf, ada huruf jar, ada huruf istisna, macam-macam. Jadi ini perangkat dasar harus dimiliki oleh seorang mufassir. Belum ilmu yang lain, ilmu hadis. Kita harus tahu ilmu ghayatul hadis, jalul hadis, mustalah hadis, nanti ada ilmu asbabun nuzul. Kemudian ilmu Al-Quran, nanti ada ilmu ada nasikh wal mansukh, mutasyabih, nanti ada lagi ilmu tentang asbabun nuzul dan lain sebagainya. Itu ilmu itu harus kita paham. Nanti ada ilmu fikihnya harus dikuasai juga, ada usul fiqh, ada ilmu uruf dan sebagainya. Inilah cabang-cabang ilmu yang harus dimiliki oleh orang yang ingin menafsirkan sebuah Al-Quran. Baru dia bisa menghasilkan sebuah pemikiran, oh maksudnya ini. Makanya saya bilang, beberapa ulama mengatakan nggak bisa sembarangan seseorang itu hanya bermodalkan terjemah saja dia membuat sebuah fatwa. Apalagi kalau yang berkaitan dengan hukum, ya, berkaitan dengan hukum. Nah, bapak sekalian, ya kita di sini kita sih ngobrol aja ya. Kita ngobrol saling sharing ya, karena kapasitas saya juga tidak sebagai seorang mufti, atau sebagai seorang kiai, kita ngobrol aja saling sharing ya. Apa yang bisa kita ambil, kita petik dari ayat ini ya. Paling kupasan ringkas aja, ya, tidak secara mendalam. Karena kalau ngomong aja secara mendalam, Pak, itu nggak cukup. Waktunya sangat luas. Baik. Sekarang kita baca tentang Fatihah ya. Kita mulai dari pertama kita tahu dulu Al-Quran. Apa sih Al-Quran? Ini dulu nih. Kita paham nih. Al-Quran itu apa? Tunjuk hidup. Hah? Tunjuk hidup. Pengertian Al-Quran. Definisinya apa? Tunjuk hidup. Petunjuk hidup. Oke, apa lagi? Hah? Bacaan. Nah, nanti ada nama, ada fungsi. Ada pengertian beda
Kan benda ini banyak, ada buku, ada koran, ada Quran, ada televisi, ada radio, atau ada spesifikasi kan? TV adalah alat audio visual yang menampilkan gambar dan suara kan gitu. Itu televisi. Radio adalah alat audio yang menghasilkan suara. Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, ketetapan Nabi. Nah, kalau Al-Quran itu apa? Kita belajar dulu dari pengertiannya dulu nih. Apa Al-Quran? Pedoman. Hah? Pedoman. Fungsinya sebagai pedoman. Pedoman di buku. Nah, baik. Al-Quran huwa kalamullah. Al-Quran huwa kalamullah. Wah, mau buku ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran huwa kalamullah. Al-munazzalu ila Sayyidina Muhammad. Ila Sayyidina Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Al-Mustatahatu atau Al-Mustatahatu di suratil Fatihah. Apa? Fatihah. Al-Mustatahatu di suratil Ini fungsi akal secara umum. Jadi ada berapa? Pertama Al-Quran kalamullah. Apa kalamullah? Perkataan Allah. Makanya Pak Nasi akibat ini nih, maka beberapa abad yang lalu terjadi perbedaan pendapat antara Mu'tazilah dengan yang lain. Timbullah kasus seperti itu, Al-Quran ini makhluk atau bukan? Kita pernah cerita ada seorang wali, ada seorang ulama besar, ya, Ahmad bin Hanbal, itu dipancung gara-gara mempertahankan ini. Al-Quran itu makhluk ciptaan Allah apa bukan? Kalau ini ciptaan bukan? Makhluk. Contoh, Pak Hamid bikin kitchen set. Kitchen set itu bikinan Pak Hamid. Itu makhluk bukan? Ciptaan namanya makhluk. Nah, kalau kalam ini omongan, pembicaraan yang keluar dari diri itu ciptaan bukan? Bapak bisa menciptakan nggak? Menciptakan suara, menciptakan omongan. Nah, makanya Al-Quran ini kalau dia menempel, dia ada dengan adanya Allah. Makanya Al-Quran ini bukan makhluk. Kalau mushaf di mana nih? Ya. Kalau mushaf bukunya ini baru makhluk. Ya. Kalau buku Al-Qur'annya ini makhluk, tapi kalau kalamullahnya, omongannya itu bukan. Contoh lagi Al-Qur'an. Pak Bayu mengundang acara samatan misalkan. Ketika dia ngomong itu bukan makhluk, tapi kalau sudah bentuk dalam kertas lembar, ini namanya makhluk. Dulu ulama benar-benar dulu Sultan penguasa Bani Abbasiyah itu mengatakan Al-Quran itu makhluk. Maka semua yang mengatakan Al-Quran bukan makhluk penggerak kepala. Zaman dulu Pak, ya. Zaman pemerintah Bani Abbasiyah. Baik, kembali lagi. Al-Quran bukan kalamullah. Dia adalah kalam Allah. Al-Quran adalah Sayyidina Muhammad yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Karena gini, karena kalamullah, ayat Allah, firman Allah itu tidak hanya turun kepada Nabi Muhammad. Ada kalamullah, firman Allah yang turun kepada Nabi Musa. Dalam sebuah kitab namanya kitab Taurat. Paham ya? Jadi Nabi Musa dapat kitab namanya kitab Taurat. Isinya apa? Firman Allah. Kalau dalam bahasa ini apa? Detail, detail. 10
perintah Tuhan. Kita mengenal ada berapa kitab yang diturunkan pada Rasul? Ada 4. Pertama, Taurat. Yang kedua, Zabur. Yang ketiga, Injil. Yang keempat, Al-Quran. Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa. Zabur kepada Nabi Daud Sulaiman. Zabur kepada Nabi Daud. Injil kepada Nabi Isa. Al-Quran kepada Injil dan Injil yang dulu ya. Yang asli nanti kita bahas kenapa Injil sekarang itu beda. Taurat, Zabur, Injil, Quran ini namanya mushaf. Jadi ada mushaf, ada suhuf. Beda. Ada mushaf, ada suhuf. Kalau mushaf itu kalamullah yang sudah tercatat secara jadi satu. Ya, jadi satu kayak bentuk buku. Ya. Kalau suhuf itu lembaran-lembaran, Pak. Sama. Kalau ini namanya buku, kalau disobek namanya kertas. Ya, kertas yang disusun jadi satu, ini namanya buku. Nah, kertas itu, lembaran-lembaran itu namanya suhuf. Ketika dijilid jadi satu namanya buku atau mushaf. Adakah suhuf? Ada. Ada firman Allah kalau dia diturunkan bukan dalam bentuk kitab, dalam bentuk buku. Contohnya siapa? Suhuf Nabi Ibrahim. Inna hadza lafi suhuf Ibrahim wa Musa. Tapi Musa sudah dalam bentuk kitab. Ada suhuf-suhuf yang lain yang Allah turunkan kepada para nabi. Jadi kita bedain. Ada mushaf, ada suhuf. Al-Quran termasuk mushaf. Lagi, Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah, bukan firmannya yang lain, bukan perkataan Nabi, apalagi perkataan sahabat, tapi perkataan Allah, bukan perkataan malaikat, tapi kalamullah. Ya, jadi langsung, ya, bukan ciptaan Allah, tapi memang kalamullah. Bapak bisa bikin lembar, bisa bikin bambu, ya, tapi yang namanya kalam, omongan, Bapak bisa ciptain, enggak. Omongan Bapak akan ada selagi Bapak masih hidup. Tapi ketika Bapak sudah meninggal, masih ada omongnya enggak? Nah, karena omongan itu, pembicaraan itu beserta dengan zat, dengan diri kita. Tidak boleh pusingkan jadi. Nah, Bapak ini sekarang ya. Baik. Kalamullah yang ditujukan kepada Nabi Muhammad. Al-Muftatahatu bil Fatihah yang diawali dengan surat Al-Fatihah. Secara susunan. Wal Muftatahu bi surati An-Nas dan akhir dengan akhir Nas. Al-Muta'abbadu bi tilawati. Apa? Al-Muta'abbadu bi tilawati. Yang dianggap ibadah bagi orang yang membaca. Jadi tidak semua bacaan dapat pahala, atau tidak semua bacaan dianggap ibadah. Kalau Bapak baca Al-Quran itu dianggap ibadah, dapat pahala. Kita pernah singgung dulu hadis Rasulullah, barang siapa baca Quran 1 huruf dapatnya 10. 1 huruf 10. La aqulu alif lam mim lam harfan alif harfan mim harfan. Saya nggak bilang alif lam mim itu 3 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Sekali kita baca alif lam mim dapat berapa? 30. Cuma Al-Quran Pak yang Bapak baca yang ibadah. Coba Bapak di rumah nih, ya kan, habis subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, Bapak itu berarti Bapak itu sedang ibadah.
Jadi baca Quran dianggap ibadah. Tidak semua yang membaca, tidak semua yang dibaca itu dianggap ibadah. Kalau kayak baca WA, kan nggak ibadah semua. Baca WA, baca grup, baca Facebook, baca macam-macam. Nah, Al-Quran yang dianggap ibadah. Baik, jadi Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, ya, yang dianggap ibadah membacanya. Diawali dengan surat Fatihah, yaitu dengan surat An-Nas. Nah, makanya banyak para ulama yang mendapat bahwa karena baca Quran ini adalah ibadah, maka dianjurkan dengan bersuci. Kita belajar lebih jauh tentang Al-Quran. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak? Pengertian Al-Quran nih. Kita belum belajar jauh. Baru pengertian Al-Quran dulu deh. Kita belum belajar nama Quran apa aja. Banyak nama Quran. Fungsi Quran sebagai apa? Nanti kita bahas. Pengertian dulu. Jadi Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ya, yang kedua, inti poinnya. Yang ketiga, dianggap ibadah membacanya. Ketiga, yang keempat, awali dengan Fatihah, yaitu dengan surat An-Nas. Pengertian Al-Quran. Di sini dulu kan? Kok? Belum. Belum. Oh. Baik. Al-Quran memiliki beberapa nama. Al-Quran memiliki beberapa nama. Pertama, siapa sih? Apa ya? Pertama disebutnya Al-Quran. Apa dia Al-Quran? Bacaan. Asal kata qara'a. Qara'a yaqra'u Qur'anan. Qara'a membaca. Ya. Aban artinya sama membaca. Al-Quran disebut juga dengan apa? Buku. Makanya ayat dalikal kitab, jadi Alkitab. Pertama Al-Quran, yang kedua apa lagi? Al-Qur'an. Apa Al-Qur'an? Pembeda antara yang hak dan yang batil. Pembeda antara surga dan neraka, pembeda antara pahala dan dosa, pembeda antara yang zalim dan yang adil. Ini Al-Qur'an ya. Jadi Al-Qur'an, Al-Kitab, Al-Qur'an. Apa lagi? Al-Bayyinah, apa penjelas. Apa lagi? Jadi ada nama-nama Al-Qur'an. Orang bilang pembaca apa? Kitab. Ya. Baca kalam ilahi, akan berarti Al-Quran. Kemudian baca apa lagi? Al-Quran. Kita kadang suka beli itu di toko buku ada apa? Kitab. Apa namanya kitab? Kembali tadi sih baca ada itu nama Quran ya. Jadi intinya Al-Quran memiliki beberapa nama. Ya, ada Al-Quran, ada juga Al-Qur'an dan sebagainya. Nah, fungsi Al-Quran itu banyak. Ya, sebagai apa? Pertama sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk. Wa bayyinatin minal huda, sebagai penjelas. Kemudian juga apa sebagai adikra. Apa adikra? Adikir. Pengingat. Ada fungsi Al-Quran lain ya yang dapat ini sekilas tentang Al-Quran. Fungsi Al-Quran itu sebagai pembeda, penjelas, kemudian lagi sebagai tafsir, memberi kabar, tanbih, memberi peringatan, kemudian juga bayyinah ya. Itu beberapa fungsi dan beberapa nama-nama Al-Quran. Intinya adalah Al-Quran ini bisa dijadikan sebagai petunjuk. Tidak akan ragu orang memegang Al-Quran ketika dia paham
kenapa bapak tidak mau mencuri? Kan gitu kan? Karena Allah melarang. Kenapa kita melakukan ini? Kenapa melakukan itu? Kita bisa tahu perintah Allah, bisa tahu maunya Allah, bisa tahu keinginan Allah kalau kita tahu Al-Quran. Ini fungsinya kita belajar. Makanya kata Allah, khairukum man ta'allama al-Quran. Orang terbaik dan terbaik adalah orang yang mau baca Quran. Karena setelah kita tahu Al-Quran, kita tahu maunya Allah apa, harusnya bagaimana. Nah, kita bisa tahu itu semua kalau kita belajar Al-Quran. Baik, langsung saja kita masuk kepada pembahasan pertama ya. Jadi ya kalau kita ini lebih jauh dan bisa berjalan ya. Kita belajar tentang Al-Fatihah. Bentar ya. Al-Fatihah adalah susunan pertama dalam mushaf Al-Quran. Tapi Al-Fatihah ini bukan surat pertama yang turun. Pertama firman Allah, wahyu Allah turun surat apa? Surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Satu tadi. Nah, tapi dalam penyusunan Al-Fatihah itu menempati tempat yang pertama. Pertanyaannya, siapa yang menyusun Al-Quran itu? Fatihah pertama, Al-Baqarah kedua, terus sampai Anas sampai 114. Kemudian Al-Quran juga turun langsung Pak, nggak sekaligus, nggak Al-Baqarah sekaligus, belum Al-Baqarah enggak. Karena Al-Quran itu turunnya itu macam-macam, dia berangsur-angsur. Biasanya Al-Quran itu turun karena ada kejadian. Nah, mengetahui kejadian inilah disebut dengan asbabun nuzul. Asbabun nuzul. Contoh, dulu kaum kafir Quraisy ya, ketika sudah masuk Islam itu masih senang mabok. Masih senang apa? Minuman keras. Dulu belum ada larangan buat minum minuman keras. Nah, singkat cerita, dulu umat Islam yang masih lemah baru masuk Islam, tapi masih senang mabok. Nah, habis mabok belum sadar dia sholat. Nah, ketika sholat karena kondisi mabok, akhirnya baca kacau. Pas ketemunya dia belum itu surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, a'budu ma ta'budun, wala ana 'abidun ma abattum. Jadi kalau ditembakkan kayak orang kafir, aku sembah apa yang kamu sembah, kamu sembah sembahanku. Karena kondisi mabok, seharusnya kan aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, kamu tidak menyembah apa yang aku sembah. Karena kondisi mabok, akhirnya yang keluar beda. Nah, ketika itu terjadi, dilaporkan akan Rasulullah. Rasulullah ada sahabat mabok, sholat, akhirnya bacakan ngaco. Turunlah ayat, la taqrabus sholat wa antum syukara. Jangan kamu sholat kalau lagi mabok. Nah, saat itu larangan mabok sudah turun belum? Belum, masih boleh mabok dulu. Masih boleh mabok. Kita nggak boleh mabok kalau belum mau sholat. Misalkan nih, jam 12, jam 11 dia mabok, nggak boleh tuh. Kenapa? Bentar lagi kalau mabok kita habis jor. Jadi mabok masih boleh, cuman kalau lagi sholat nggak boleh mabok. Kalau kita nggak paham asbabun nuzul ayat, nggak tahu ayat itu masih jawab mansur, sudah dihapus aturan itu, tapi masih ada di Quran, ayat itu masih ada. Kalau kita nggak paham itu ayat ngasih mansur, kita baca dalam itu, kok mabuk Pak ini? Apa boleh? Yang penting agak sembahyang saya. Tidak dalam posisi sembahyang masih boleh mabuk. Itulah gara-gara nggak tahu asbabun nuzul. Singkat cerita, ya. Ketika perintah itu turun, asbabun nuzul itu masih mabuk, ternyata turun ayat berikutnya. Ya, ayat berikutnya apa? Innamal pertama Al-Quran itu dibilangnya ada mudaratnya, ada maslahatnya. Pertama tuh. Ya, pertama ayat itu ada mudarat, ada
ada mafsadatnya, tapi mudaratnya lebih besar. Jadi hendaknya digali, tapi belum keras. Nah, kejadian kedua ada mesin mabok sholat. Sholat. Kejadianlah itu tadi di sholat ngaco. Baru turun ayat innamal khamru wal maisir. Baru turun sesungguhnya judi dan babi itu rijsun min amal syaitan, itu najis dan masuk ke pekerjaan jalan setan. Nah, kata-kata inilah yang menyebabkan firman ini Al-Quran ayat mengharamkan minuman keras. Kalau kita nggak tahu asbabun nuzul ayat yang tadi kita masih pakai tuh, kok mabok? Lah kan nggak apa-apa. Yang penting saya nggak sholat. Tidak dalam kondisi sholat, karena dia nggak tahu ilmu asbabun nuzul. Dia nggak tahu kalau ayat itu sudah dimansuh, sudah dihapus fungsinya, karena sudah turun ayat baru. Sama dengan pemerintah, ketika ada perda baru, maka perda lama tidak berlaku. Tapi apakah perda itu hilang juga? Tidak, tetap diarsipkan. Nah, yang tahu ayat ini mansuh dan nasikh, ayat ini masih berlaku atau tidak, ya para ulama. Itu contoh ya. Contoh kenapa kita pentingnya mengerti. Baik, kita baca Al-Fatihah. Al-Fatihah ini memiliki beberapa nama. Fatihah, kalau kita sebut, kita kaji Al-Fatihah. Al-Fatihah ini termasuk dalam ayat Makkiyah. Jadi berdasarkan turunnya ayat Quran, ayat dan surat itu ada dua. Ada Makkiyah, ada Madaniyah. Apa bedanya? Kalau Makkiyah itu adalah ayat-ayat Quran yang diturunkan sebelum hijrah. Walaupun dia turunnya di kota Mekah, tapi kalau itu setelah hijrah tetap masuknya dalam kategori ayat Makkiyah. Contoh Al-Imran ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Ayat itu turun di Mekah pada saat haji wada. Tapi karena ayat itu turunnya setelah hijrah, maka masuk dalam kategori ayat Madaniyah. Lihat, jadi ada Makkiyah, ada Madaniyah. Bapak silakan di sini nih, ya. Kalau ada Quran di atas sekali itu, ya. Makkiyah, Makkiyah, kemudian ada lagi Makkiyah lagi nih, Makkiyah. Surah ayat Makkiyah itu ada ciri-cirinya apa? Biasanya kalau ayat-ayat Makkiyah biasanya depannya menggunakan kata-kata ya ayuhan nas. Biasanya itu ya ayuhan nas, ya ayuhan kafirun, itu biasanya ayat-ayat Makkiyah. Kalau ayat-ayat Madaniyah biasanya menggunakan ya ayyuhalladzina amanu. Itu ciri-cirinya yang pertama. Yang kedua, ayat Makkiyah, surat Makkiyah biasanya pendek-pendek. Bapak cek di juz amma itu surat-surat pendek umumnya itu surat-surat Makkiyah. Surat Makkiyah. Nah, untuk Al-Fatihah ini masuk kategori mana? Makkiyah atau Madaniyah? Ada beberapa pendapat, ya. Karena biasanya ayat Quran itu, surat Al-Fatihah itu turun karena ada kejadian. Nah, untuk Al-Fatihah ini tidak diketahui asbabun nuzulnya. Tidak diketahui asbabun nuzulnya. Cuma ulama berpendapat surat Al-Fatihah ini turunnya di kota Mekah sebelum hijrah. Ya, bahkan para ulama-ulama tasawuf, ahli sufi, ahli hikmah mengatakan bahwa Al-Fatihah ini turunnya bukan di Makkah, bukan di Madinah, tapi di Arus langsung. Kapan turunnya? Ketika Nabi Isra Mi'raj, ingat ya? Isra Mi'raj. Apa hadiah dari Isra Mi'raj? Menjalankan sholat. Apa yang dibaca dalam sholat? Nah, ini.
Jadi Jibril mengajarkan kepada Nabi Muhammad sholat itu yang dibaca apa? Nah, yang dibaca salah satunya adalah Al-Fatihah. Maka ada ulama mengatakan bahwa surat Al-Fatihah ini turunnya ketika Nabi Mi'raj di sana, di atas. Ini pendapat pertama. Yang kedua mengatakan bahwa Al-Fatihah ini turunnya di kota Mekah. Ya, jadi 1 tahun sebelum hijrah Nabi Isra Mi'raj, ya, Isra Mi'raj kan kita sholat. Yang dibaca apa? Nah, di Mekah itulah turun Jibril mengajarkan bagaimana Nabi sholat. Mulai dari takbir Allahu Akbar, ya kemudian baca Fatihah, rukunya kayak gimana, sujudnya bagaimana. Itu yang ngajarin langsung Jibril. Makanya kalau kemarin ada orang nanya, Ustaz, kenapa kalau sholat 1 rakaat rukunya sekali, sujud 2 kali? Ada orang iseng dari gini. Saya bilang, ya memang Rasulullah dia begitu. Karena tidak ada dalil satupun yang menetapkan ruku sekian. Memang Rasulullah ngajarinnya begitu kan. Karena dari sholat selalu kama ra'aitumuni usalli. Jadi Fatihah yang pertama dikatakan turunnya di kota Mekah 1 tahun sebelum hijrah. Yang kedua berpendapat turunnya di arah sana. Yang ketiga berpendapat Al-Fatihah ini turun 2 kali. Di Mekah turun, di Madinah turun. Jadi sebelum hijrah turun, sesudah hijrah turun. Ini berbeda pendapat tentang surat Al-Fatihah. Ya, baik Al-Fatihah itu surat pertama yang termasuk kategori Makkiyah. Jumlah ayatnya berapa? Jumlah ayatnya 7. Perbedaannya semua ulama sepakat Al-Fatihah jumlahnya 7. Sebagaimana disebut dalam Al-Quran, in ayataka sab'un min sab'in masani. Turun 7 ayat. Ya, 7 ayat. Al-Quran sendiri yang ngomong. Sab'un minal masani, 7 yang selalu ulang-ulang 7 ayat. Kemudian perbedaannya adalah masalah. Kalau semua sepakat jumlahnya 7, permasalahannya adalah mulai dari mana ayat satunya. Ya, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali sepakat Bismillah masuk dalam ayat. Bismillah masuk dalam ayat. Maka Bismillahirrahmanirrahim 1. Alhamdulillahirabbil alamin 2. Ar-Rahmanir Rahim 3. Maliki yaumiddin 4. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 5. Ihdinas siratal mustaqim 6. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi bismillah masuk dalam ayat. Pendapat yang pertama, pendapat yang kedua, salah satu dikatakan oleh Imam Malik. Imam Malik mengatakan bismillah tidak masuk dalam ayat. Ayat 1 dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin 1. Nah, terus tujuannya mana? Nah, kalau alhamdulillah masuk kategori ayat pertama, maka pada ayat yang akhir siratal ladzina an'amta 'alaihim 1 ayat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat itu. Paham ya? Jadi kalau bismillah dalam ayat, maka siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu 1 ayat. Tapi kalau bismillah tidak masuk dalam ayat, maka siratal ladzina an'amta 'alaihim ayat 6, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ayat yang ke. Paham ya? Nah, ini untuk bedanya istilah sama pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara baca bismillah ketika sholat? Dipikir lagi nih. Ada orang yang baca jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti saya baca nih. Ya. Ada imam yang tidak baca pada secara jahar tapi sir.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ini ada beberapa pendapat. Imam Syafi'i mengatakan, pendapat Imam Syafi'i, karena bismillah masuk dalam ayat, maka bismillah harus dijaharkan ketika pada sholat jahar. Bisa. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali, yang sekarang jadi Madhab Arab Saudi, atau dipanggil Hanbali, Pak. Ya. Nah, Imam Hanbali mengatakan bahwa bismillah tidak perlu dijaharkan, tapi disir. Masuk alhamdulillah mengacu pada hadis Aisyah. Jadi si Aisyah meriwayatkan hadis bahwa kalau sholat itu setelah takbir dia atau baca alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahnya sir. Mana yang betul? Dua-duanya kan? Jangan aneh dengan kita dimakan nih. Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa ada bismillah? Islam apa nih? Bukan ikaran ente kan paham. Atau Allah kita udah biasa nggak pakai Fatihah kencang kan? Bismillahirrahmanirrahim. Islam apa nih? Bismillah kencang. Nah, itu beda pendapat fikih. Ya. Nggak masalah, nggak masalah. Kenapa, Pak? Bapak buka kitab hadis Sahih Bukhari, buka hadis Sahih Muslim. Semua ayat, semua hadis-hadis tentang sholat itu parsial, sepotong-sepotong. Nggak ada yang awal sampai akhir. Makanya hadis Rasulullah bunyinya shallu kama ra'aitumuni usolli. Apa artinya? Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Jadi sebenarnya kita sholat itu disuruh melihat bagaimana Rasulullah sholat. Pertanyaannya, emang masih bisa lihat Rasulullah? Kalau kita nggak bisa lihat Rasulullah, lihat orang yang pernah melihat Rasulullah sholat. Siapa? Sahabat. Kalau kita nggak bisa melihat orang yang ketemu orang Rasulullah sholat, sahabat, dia siapa? Lihat orang yang melihat sahabat sholat tadi kita nggak bisa lihat tadi terus begini ke bawah sampai siapa? Lihat guru ente yang ngajarin. Jadi makna dari selalu kabar itu muncul ini selalu sebagaimana kamu melihat orang-orang yang sholat sebelum kamu. Dan ini siapa? Guru. Makanya belajar sholat dengan melihat guru, melihat buku. Karena kalau melihat buku banyak salah pahamnya. Kita lihat begini, oh begini. Contoh, mengangkat tangan dalam sholat itu, ini beda-beda nih, dalilnya sama, tapi pendapat beda-beda. Kalau Imam Syafi'i menempel pada ujung telinga di sini, Pak. Nih, ujung jempol. Tapi Nabi begini. Ada begini. Nah, kemudian sejajar dengan pundak, yang ini kasih sejajar. Ada sini begini, Pak. Yang betul yang mana? Kalau lihat dari konteks buku kan itu, wayadu ala sadri, menaruh tangannya ala sadri di atas dada. Dada mana? Atas dada mana? Ini dada. Atas dada mana? Nah, kita sedekap nih. Sedekap kan gitu. Wayadu ala sadri, menaruh tangannya di atas dada. Dada mana? Ini atas dada mana? Begini kalau saya. Terus kenapa orang begini? Makanya ada orang sholat begini kan? Ada begini. Karena mendatangan itu. Nah, kita paham Pak. Dalam masalah sholat, ada orang yang meriwayatkan secara akwal, ada secara af'al. Ini jangan dibentur-benturin. Kalau beliau yang af'al itu adalah riwayat ini yang diriwayatkan oleh para ahli fikih. Ahli fikih itu statusnya di atas ahli hadis. Kalau riwayat akwal terkata itu ahli hadis. Contoh Imam Bukhari, Imam Muslim itu ahli hadis. Kitabnya Sahihnya Sahih Bukhari itu
usul hadis. Kalau Imam Syafi'i di atasnya. Makanya ahli fikih sudah pasti ahli hadis. Tapi ahli hadis belum tentu ahli fikih. Imam Bukhari sendiri, pengarang Sahih Bukhari itu berguru kepada yang namanya Imam Humaid. Imam Humaid itu muridnya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i, ya, nih punya anak namanya Humaid. Humaid punya murid namanya, Imam Syafi'i punya murid namanya Humaidi. Humaid punya murid namanya Ahmad bin Hambal. Jadi ini guru, Pak. Nah, kemudian nanti punya murid lagi. Nah, ini murid ini belajar Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari itu hidupnya jauh sesudah Imam Syafi'i. Secara madhab fikih, Imam Bukhari itu berpaku pada pendapatnya Imam Syafi'i. Yang perlu dipahami, madhab itu bukan aliran baru, bukan agama baru, tapi istihad seorang ulama untuk menafsirkan, mentakwilkan, memahami konteks-konteks hadis dan maksud-maksud hadis. Nah, makanya ulama-ulama ini, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, itu kan guru-murid, Pak. Imam Malik punya murid namanya Syafi'i, Syafi'i punya murid namanya Hambali. Kemudian Imam Abu Hanifah bahkan semasa di Imam Malik itu punya murid siapa saya lupa. Nah, muridnya Imam Hanafi ini adalah gurunya Imam Hambali. Jadi itu guru murid, Pak. Guru murid. Nah, beda pendapat biasa. Nah, Imam Syafi'i kelebihannya, Imam Syafi'i, Pak, usia 7 tahun dah hafal Quran. Usia berapa? 7 tahun sudah hafal. Usia kita berapa? Dia karena ada orang kagak tahu bimbel, Syafi'i begini. Allah karim. Dia tidak dapat Quran kita, hafal Quran, hafal juga tentu hafal. Dia sehari menghafal Quran itu ratusan kali, Pak. Makanya ketika beliau meninggal, anaknya seperti sedih anaknya. Ketika mau meninggal, saya ngomong gini, kamu kenapa sedih? Kamu takut? Allah akan menjamin hidupmu. Karena rumah ini sudah dihatakan 60.000 kali hatam Quran. Rumah itu sudah pasti dijamin. Imam Syafi'i 7 tahun sudah hafal Quran. 10 tahun hafal kitab Al-Muwatta, ribuan hadis. 10 tahun, itu 10 tahun sudah becek-becekan. Ini luar biasa, luar biasa. Nah, ini Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Maliki, itu mereka semua adalah para mujtahid mutlak yang mampu merumuskan sebuah hukum, istinbat hukum, karena perangkat-perangkatnya sudah cukup. Makanya kata Gus Bahamar, Anda nggak bakal paham Quran kalau nggak hafal. Maka jangan sok-sokan. Hafal belum, hafalin dulu Qurannya baru ngecek, gitu kan? Nah, kita baru hafal, kadang baca masih hafal gitu kan? Nah, kita cuma sekedar ngomong, ambil sedikit itibar. Ambil sedikit itibar atau pelajaran. Baik, kembali. Jadi Makkiyah Madaniyah 7 huruf. Nah, dalam masalah basmalah ada yang jahat menggunakan, ada yang sir. Mana yang betul? Dua-duanya betul. Dua-duanya betul. Yang salah adalah yang agak selesai kan? Lah ini orang sebelum jadi bunyi, yang sembahyang udah sih. Ya, dia kagak sembahyang di BSSD. Nah, tugas kita coba. Saya sibuk ini biar nggak pada ribut. Ya tahu nih dari seperti apa. Nah, bismillah kembali lagi ada masalah yang tidak tujuh dari mana, ada yang tujuh bismillah masuk, ada yang tujuh bismillah tidak masuk. Baik. Nama alfatnya macam-macam. Ya. Alfat. Jadi asbabun nuzul sudah jelas ya. Jadi tidak ada asbabun nuzul yang pasti. Karena gini, Pak, tidak semua ayat Quran, tidak semua surat Quran itu turun harus ada kejadian. Kadang-kadang ayat ini turun tanpa kejadian. Turun aja. Turun
berlaku. Bagaimana udah mati gini gitu kan. Kata Rasulullah, Allah memberi jawaban melalui firman-Nya, yas'alunaka 'anil ruh, qul ruh wa amri rabbi. Mereka bertanya tentang ruh, katakan ruh urusan Tuhan. Nah, ayat itu turun karena ada kejadian. Karena ada yang mempertanyakan masalah ruh. Tapi ada juga ayat Quran yang turun tanpa sebab. Contoh ini, Al-Fatihah. Dia turun tanpa sebab, ya. Yang jelas ini Fatihah. Nah, kemudian Fatihah itu memiliki beberapa nama. Kita bahas ini muka di dulu, Pak. Belum masuk ayat loh. Makanya kalau kata guru saya, orang makin tahu makin bodoh, Pak. Orang makin tahu makin bodoh. Orang makin bodoh makin tahu. Orang makin pintar makin bodoh. Orang makin tahu makin bodoh. Fatihah, oh kita begini ya. Dan terus kan gimana? Terus Fatihah namanya banyak apa aja ya? Nah, karena awalnya dia nggak tahu kalau Fatihah punya nama, ternyata Fatihah punya nama. Timbul pertanyaan apa saja? Kan orang yang sekarang betul kan orang bodoh. Tapi kalau orang pintar Pak, udah aja udah. Udah Fatihah udah tahu dah. Nah, kita mau orang bodoh yang masih ingin. Al-Fatihah punya nama. Pertama disebutnya Al-Fatihah. Apa arti Al-Fatihah? Paham? Pembuka. Disebut pembuka karena Al-Fatihah ini adalah surat pertama dalam penyusunan Al-Quran. Siapa yang nyusun? Nah, itu pertanyaan tuh. Ustaz, Al-Quran kan turunnya berangsur-angsur, nggak sekaligus. Contoh, ayat pertama yang turun Al-Alaq, Iqra, cuma 5 ayat. Kan gitu kan? Cuma 5 ayat. Dan terus yang berikutnya turunnya kapan? Terus kenapa ditaruh dalam Al-Alaq? Kemudian kenapa enggak Anas dulu Al-Baqarah? Nah, susunan Al-Quran itu bimbingan dari Jibril. Jadi Jibril datang kepada Muhammad. Muhammad ini taruh di sini, ini taruh di sini, taruh di sini. Itu atas bimbingan Jibril. Nah, Nabi Muhammad memerintahkan kepada sahabat untuk menulis Al-Quran. Makanya dulu Al-Quran ditulis siapa? Di pelepah korma, ya kan? Di kulit-kulit kambing, ya, kemudian di tulang-tulang itu begitu Pak. Karena belum ada kertas zaman dulu belum ada kertas. Kemudian zaman dulu juga Al-Quran itu Pak nggak ada ini nih, nggak ada titik. Apa aja di sini? Alfa. Ayo bacanya apa? Siapa yang memberikan titik? Nah, ini nama-nama Quran nih. Orang nama-nama Quran namanya yang namanya titik nih apa? Nih satu, ini kedua, Imam Sayyidina Ali. Sayyidina Ali lah yang menambahkan titik. Oh, kalau buat titik satu di bawah, tak titik kedua di atas. Kalau satu ketiga di atas. Itu siapa? Sayyidina Ali. Ketika udah jadi awal-awal mana? Dulu masa sahabat tuh hafal Quran semua. Hafal Quran. Nah, jadi kata Rasulullah, jangan kamu tulis dariku kecuali Al-Quran. Jadi memang kalau perintah Al-Quran itu nulis berdasarkan semua. Baik, pertama Fatihah. Fatihah itu artinya pembuka. Nah, pembuka yang baik disebutnya Fatihah. Makanya Pak, pada ulama itu mengajarkan bahwa ketika kita menemukan kesulitan jalan untuk membukanya, pakai itulah rahasianya. Kenapa jadi baca Fatihah? Kita punya urusan di baca Fatihah untuk membuka. Jadi Fatihah itu semua pembukaan yang baik disebutnya Fatihah. Makanya ulama mengajarkan setiap ada kesulitan apapun buka dalam Fatihah. Bisnis gelap gitu kan, baca Fatihah. Jodoh gelap, baca Fatihah. Rumah kalau baca Fatihah. Jadi untuk membuka yang sulit-sulit itu dengan menggunakan baca
singgung terlalu jauh ya. Khasiat dan fadilah Fatihah. Ini kalau kita buka di fadilah Fatihah banyak Pak. Ada Fatihah 7 kali, ada Fatihah yang baca 100 segala. Saya nggak masuk ke sana. Tapi ini adalah salah contoh. Yang kedua, Al-Fatihah disebut juga dengan umul kita. Apa umul kita? Emaknya? Umul artinya ibu. Ibunya Alkitab. Induknya Alkitab. Karena makanya dari Al-Fatihah itu mencakup tauhid, ya, lalu mencakup hukum, lalu mencakup kata mencakup ibadah, mencakup doa, mencakup juga cerita-cerita dan sejarah-sejarah. Isi Quran kan seperti itu, ya. Semua terangkum di dalam Al-Fatihah. Ya, untuk tauhid ya, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Nah, itu tentang tauhid. Nanti bicara tentang penghambaan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Doa, ihdinas siratal mustaqim. Sejarah, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita kupas nanti. Ya, ini bagian. Kemudian disebut juga dengan apa? Umul kitab udah. Apa lagi? Umul Quran sama. Umul kitab. Ada dengan Fatihatul kitab. Nah, ini umul Quran. Ini umul Quran. Boleh sih umul kita juga. Fatihatul kitab, pembuka Alkitab. Kemudian disebut apa lagi? Sakur Masani. Sakur 7, Masani 20. 7 ayat yang selalu diulang. Dalam sholat baca Fatihah berapa kali? Kita dalam sholat baca Fatihah berapa kali? Kita nggak kerokaan. Gimana sih? Jika itu sholat yang kalau doa mesti 2 kali. Nggak tahu sholat. Dalam saya sholat kita berapa kali baca Fatihah? Tergantung. Sholat sunat kan enggak? Makanya jangan terjebak oleh tidak tergantung sholat yang dengan pada pede banget. Berapa kali kita baca Fatihah dalam sehari semula? 17 kali. Wah, berarti kepada sholat sunat orang ini. Satu wajib doang. Bagaimana kalau belum puasa? Kan ada tarawih juga. Jadi sekali rakaat, sekali baca Fatihah. Kenapa? La sholata illa bi Fatihatil. Maka tidak sah sholat kalau tidak baca Fatihah. Satu Pak, sholat tidak baca Fatihah. Tinggal masalahnya sholatnya jamaah sendiri. Nanti fikir lagi nih, kita bicara gini-gini. Nih, ada 2 pendapat. Imam Syafi'i mengatakan walaupun berjamaah, makmum tetap harus baca Fatihah. Kan dari tadi, ya, la sholata illa bi Fatihatil. Tidak sah seseorang kalau dia nggak baca Al-Fatihah. Makanya wajib tetap baca Fatihah buat makmum. Tinggal waktunya kapan kita baca Fatihah? Dijelaskan, baca Fatihah buat makmum itu ketika selesai amin, ya kan? Ketika imam baca Fatihah dengerin. Selesai baca Fatihah walaupun amin, baru imam makmum baca Fatihah. Makanya kalau di masjid-masjid besar, kayak di Masjid Haram gitu kan, kalau habis amin itu nggak langsung baca, imam diam. Ada tumaninah sedikit. Disitulah makmum baca Fatihah, ya kan? Nah, ada yang mengatakan juga bacaan imam adalah bacaan makmum. Jadi cukup sudah diwakili oleh imam. Imam sudah baca itu, ya imam masih baca. Kenapa? Baca imam itu mewakili makmum. Makanya pilih imam yang benar bacaannya. Sama kita pilih. Nah, kalau kita pilih yang aju-aju kan, ya siap-siap aja mobil pada penyok kan gitu kan. Nyampe sih, cuman
ada kita. Nah, pentingnya kita pilih imam itu nggak sembarangan, ya. Nanti kita bahas lebih jauh masalah syarat imam. Nah, kemudian ada pendapat yang ketiga, ya. Pendapat ketiga dibilang kalau pada sholat jahar, maghrib, isya, subuh, makmum wajib baca Fatihah. Tidak wajib baca Fatihah karena sudah diwakili oleh imam. Tapi untuk sholat yang sir, Johor dan asar, makmum tetap baca Fatihah. Ya, 3 pendapat tuh. Ada 3 pendapat. Mau pakai yang mana? 3 yang betul. Yang betul? Yang sholat. Gampang kan? Udah nggak usah diikuti. Kalau dari ini ada semua, gitu. Jadi terserah mau yang mana, ya kan? Yang pertama, yang tetap pakai Fatihah dan imam Syafi'i. Yang kedua tidak perlu baca karena sudah diwakili oleh imam. Yang ketiga ambil tengah-tengah, ya. Ketika sholatnya sholat jahar nggak harus baca, tapi ketika sholat sir nama Fatihah ada 14 Pak. Ini baru berapa nih? 10 lagi belum? Ya, 1 lagi dah saya kasih. Fatihah disebut juga dengan apa? Asy-Syifa. Apa Syifa? Oh, apa? Ada lagi yang di bawahnya Ruqyah. Ruqyah. Fatihah Ruqyah. Kenapa disebut Asy-Syifa? Karena Fatihah ini ternyata fadilahnya itu salah satu bisa menyembuhkan penyakit. Pernah kejadian dulu ketika masih zaman masih ada Nabi ya, di zaman itu. Jadi ada pemuka agama atau pemuka masyarakat ini kena apa? Kalajengking mulut, dipatok kalajengking. Berobat di mana-mana nggak sembuh. Berobat di mana nggak sembuh. Nah, datanglah kepada seorang sahabat Nabi, cuma dibaca Fatihah, ditinggal kain, itu kan, dikasih minum, sembuh. Pakai Fatihah. Kalau orang dulu Bapak sakit-sakit Pak, Bismillah, saya jalan di atas air, gitu kan ya? Bismillah, Bismillah luar. Nah kita mah sekarang kalau nggak bubus kagak maju coba kita. Kenapa? Ternyata kalau orang dulu baca Bismillah mantap, ini ya nyampe. Gimana? Nyampe. Nah sama sahabat juga begitu. Dibaca Fatihah, ditiup gitu. Nah, hasil penelitian ternyata molekul air, ini kan pernah diteliti di air, ya kan? Ketika disetelin musik, tidak diserap apa dengan diisi bacaan Al-Quran atau kalimat-kalimat thayyibah. Ini beda dulu Bapak. Partikel air di dalamnya. Kenapa? Ternyata bacaan Al-Quran itu membawa dampak positif di dalam molekul air. Itu bisa menyembuhkan penyakit. Makanya jangan aneh ketika Bapak yang ada di sebuah majelis atau di pengajian mana, ada orang suka naruh air. Contoh, disebut sabar. Disebut sabar itu kan ya, suka bawa air kan? Itu untuk apa airnya? Nah, air itu sudah dibaca, sudah diperdengarkan ayat-ayat dan kalimat-kalimat thayyibah, maka molekul air berubah menjadi baik, itu diminum, maka bisa jadi obat. Asy-Syifa ini salah satu fungsi dari Fatihah, tapi Fatihah bukan obat, ingat. Fatihah bukan obat, tapi Fatihah bisa menjadi obat. Tapi karena kata orang ini, saya pernah punya di Depok dulu. Ada tetangga sakit, kemana-mana berobat sembuh. Terus sebelum ada yang melahirkan, udah pembukaan apa ya? Ini nggak kuat. Susah. Ya kan tahu dulu. Doain. Apa istri mulai? Ya Anda. Kasih minum, doa. Apa itu dulu? Nanti dulu. Biar dulu siapa yang baca Fatihah. Makanya begini, di sini sana aja. Orang saya Parudin.
Nanti bisa saja terjadi ada orang datang ke kamu minta didoain, buatin air, buat dia senang baca aja Fatihah. Karena membuat saudara kita senang adalah ibadah. Ya, membuat saudara kita adalah ibadah. Udah baca Fatihah, kasih air. Kalau dia datang, gitu kan? Pas langsung rumah Allah punya urusan. Yang penting dia senang. Tapi bilang jangan karena air, tapi karena kan. Ada orang, oh saya bukan dukun ini, nggak usah. Takut orang kesinggung, udah kemana-mana putus asa gitu kan. Dia yakin sama kita, bahwa kita bisa membantu. Ya sudah, usnuzon saja, bantu dia, kasih aja. Yang penting kita apa? Jangan ini, jangan sombong. Ingat, itu adalah karya Allah. Baik, Fatihah menurut Quran atau di dunia Quran. Ada Fatihah yang kita pembuka kita, ada sakon mata itu yang diulang. Nah ini coba. Ada asyifah, ada ruqyah, ada ruqyah. Baik, sebenarnya dari mana ini? Ya Ustaz. Ya. Kalau masbuk kan nggak baca Fatihah tuh. Itu kan sahnya dari ruku nih. Itu sah gak? Masbuk ketinggalan nih, mukti kan. Ruku itu kan. Oh, ya. Allah kan belajar gitu. Ada doa gitu kan. Mufti. Pakai panori gitu. Lah kayak tadi tuh. Ada Mas Dayu cetak sendiri ya. Enggak ada lagi nih. Enggak komentar Mas Dayu ini gimana gitu. Orang baik. Ya, dikit ya. Ini masuk bagaimana masuk? Pertama gini, ukuran orang itu bisa ikut imam dalam satu rakaat, bilangan rakaat itu ketika rukuknya dari imam. Tapi sebelum dia ruku, dia wajib baca Fatihah dulu. Kenapa? Karena dia tidak dengar baca Fatihah imam. Ini panuri kan? Alung, kerjaan banyak, duduknya ke sini. Pas imam lagi baca. Lakum dinukum waliyadin, gitu kan? Dikira gitu pun ya. Nah, kalau imam ruku, Pak Nuri baru datang berdiri, nggak kebagian, itu nggak dapat. Dia harus masuk ke tempat berikutnya. Tapi ketika ruku nih, Allahu Akbar, Pak Nuri datang. Asal Allah Alhamdulillah Allah itu masih dapat. Patokannya tetap baca Fatihah walaupun satu ayat. Kemudian dia masih bisa ikut imam rukunya. Beda begini, imam sudah ruku dia lagi ruku, Allahu Akbar, kita datang. Allahu Akbar, alhamdulillah alamin. Belum diri, belum selesai ini. Imam belum diri, kan tidak dapat. Paham ya? Jadi hitungan satu rakaat itu ketika dia ikut imam dulu, kemudian masih keburu baca Fatihah walaupun satu ayat. Kenapa? Karena dia nggak dengar baca imam ketika baca Fatihah. Kenapa? Baca imam, baca makmum. Nah, kan itu kagak jadi saksi. Kan ketika imam baca Fatihah dia ada nggak? Ada. Makanya tetap harus baca Fatihah. Yang disebut dengan baca imam, baca makmum adalah makmum itu hadir beserta imam ketika imam takbir dari awal. Jadi dia menyaksikan imam baca Fatihah. Kalau dia tidak bisa menyaksikan baca Fatihah, pas datang sendiri pergi baca surah sunnah, tetap baca Fatihah. Karena apa? Dalilnya tidak sah sholat kalau nggak baca Fatihah. Paham ya? Baik, ada lagi? Memang masalah-masalah. Ya kadang-kadang sering gitu Pak. Nih saya ya malu ya orang kurang paham gitu kan. Pas dateng gitu kan, imam lagi sujud, ikut dia sujud. Tapi rakaatnya ke-6 lagi. Itu ada gitu. Ada gitu. Nah biasanya kalau bapak masuk dia ya. Kalau masuk itu kalau kita masih ikut ruku, kemudian masih dulu baca Fatihah, itu dapat. Tapi begitu. Alhamdulillah pas kita mau turun imam naik, nah nggak dapat nih. Nggak ada. Nah, Bapak ruku dulu minimal keburu baca Subhanallah azim sekali. Itu ukuran rumah
tumanina. Dengar dulu, terakhir, dari Alhamdulillah alamin, Allah subhanahu wa ta'ala sekali bangun. Ini masih dapat. Tapi kalau dia ruku, nggak keburu baca itu, nggak tumanina, kita cemok, itu nggak boleh. Ada lagi? Ini masalah Fatihah. Kayak Pak, Ya. kalau misalnya sholat maghrib tapi dia baca yasir Pak, Al-Fatihah yasir, kan kalau pernah kejadiannya dia nggak bisa terlatih dia baca Al-Fatihah, dia yasir sendiri gitu Pak, nggak dizakarkan pas sholat maghrib, itu apakah sah apa enggak? Sholat sendiri? Imamnya, Imamnya? Iya, berjamaah tapi baca yasir ya. Imam itu harus jahat. Nah, kalau itu nggak boleh. Kenapa? Karena baca imam baca makmum lah. Kamu imam baca apa? Makanya ketika sholat jahat, imam harus menggerakkan suaranya. Oh, dia mengeluarkan suara kecuali pada rakaat ketiga. Ya, rakaat pertama, rakaat kedua. Nah, ketika dia lagi sholat nih, misalkan baca sendiri kan? Berjamaah kan kita nggak tahu ya itu. Kan kita apa namanya dalam artian kalau di kantor kan kita nggak tahu ya dalam artian dia nggak tahu dari iman ternyata pas sholat wajib. Iya, kan masuk nih. Masuk bukan? Enggak, pas awal baru berjamaah. Dari awal. Iya dari awal. Pada awal bacanya sih gitu. Iya, kalau sholat 3 sholat itu harus jahat. Makanya fikihnya berarti nggak nyampe. Kan ada syarat imam di situ. Nah, berarti orang ini nggak mengikuti syarat jadi Imam. Imam. Berarti yang belakangnya nggak sah juga. Hah? Yang makmumnya nggak sah. Jadi lebih maroko daripada kan berarti sholat ragu kan? Ragu nggak sholat jabat begitu? Nah, sholat ragu boleh nggak? Sholat ragu boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Lihat dulu bisa, nggak boleh. Mufarokoh. Beda begini nih. Kita kisah sendiri nih. Allah datang kan? Karena sendiri kita baca sir. Nah, tiba-tiba ada orang datang belakang kita, ngepok gitu kan, atau apapun. Nah, kita kencengin langsung. Sejak itu Rasulullah. Tapi kok siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kan? Kenapa? Kembali lagi bahwa bacaan imam itu bacaan makmum. Nah, bagaimana makmum bisa mengerti, bisa tahu imam baca kalau dia tidak? Nah, makanya kalau seperti berarti belum menjadi syarat jadi imam. Lebih baik Anda mufarokohkan itu meskipun sholatnya masih ragu. Sholat ragu boleh nggak? Oh, sholat ragu. Nah, oke, baik, ada lagi? Yang masalah yang tadi itu untuk maghrib, isya, subuh itu kan hukumnya kan di jahar. Nah itu kalau sendiri itu pada dasarnya itu tetap di jahar atau di sir? Kalau sendiri pada dasarnya. Pada dasarnya suatu jahat, tapi kalau sendiri sih boleh. Kalau sendiri sih boleh. Kenapa? Karena kalau sendiri itu lebih apa namanya? Lebih Nah, tapi gini Pak, tapi kalau sih juga mengganggu khusyuk berbeda. Cuma kalau pendapat saya, ketika orang sholat sendiri itu bagus kerja. Ya, pada saat dia sholat maghrib, subuh, isya, bagus saja. Nah, makanya dalam istilah kita ada istilah namanya disyariatkan. Nah, disyariatkan ini, istilah disyariatkan ini, kalau dalam hal ibadah ada dua kemungkinan. Disyariatkan ini bisa menjadi wajib, bisa menjadi anjuran. Contoh, misalkan disyariatkan sholat zuhur, berarti wajib, ya kan? Disyariatkan sholat zuhur, disyariatkan sholat zuhur. Kemudian disyariatkan makan, baca doa, itu namanya sunnah. Nah, istilah disyariatkan ini kita harus paham. Nah, ketika disyariatkan ini pada pasal muamalah beda lagi. Kalau muamalah itu bukan akad nih, akad yang disyariatkan.
Kayak misalkan murabahah gitu kan, itu namanya akhirnya disyariatkan. Dia juga disyariatkan itu artinya boleh sunnah. Nah, untuk kasus-kasus yang kayak tadi itu bicara fikih itu, makanya kita harus tahu siapa kalamnya seperti apa. Kalau sholat itu bagusnya, walaupun sendiri bagusnya itu jalan, bagusnya. Baik, ya, ini dari. Baik. Boleh nggak Pak Ustaz? Seorang wanita makmum dengan lelaki yang bukan mahram, seperti Mas Mufti mau pacaran misalnya berdua, itu sah nggak sholatnya? Berdua aja. Saya belum mungkin. Imamnya cowok, bisa di kantor. Imamnya cowoknya begini. Imam cowok. Seperti di kantor Di kantor ya. Muhammad, kayak gitu kan berdua doang dia sangat bersolat langsung. Katanya sah nggak? Iya, Sah apa nggak? Sah, tapi boleh. boleh. Tapi dua-duanya. Iya. Karena gini, ya, syarat imam makmum itu nggak harus mahram, nggak harus mahram, ya kan? Ya kayak saya sekolah sih kan mamamu di belakang, itu bukan mahram saya. Enggak, hanya berdua dia. Iya, mau sendiri tidak ada syarat bahwa makmum dan imam itu harus mahram. Yang penting lagi sholat jangan kepegangan aja, gitu ya. Nah di situ bagus punya pacar, ya sholat kan gitu kan ya. Latihan jadi imam gitu kan. Gua kalau jadi imam bukan gitu kan. Jadi boleh lah, ya boleh kalau. Yang penting tahu batasan, ya. Jadi tidak ada syarat makmum itu harus makmumnya imam. Nah, jangan tembak gitu Pak. Ya Pak. Kalau misalnya dalam satu masjid atau dalam satu tempat ketika sholat itu ada beberapa imam. Jadi kayak yang satu sholat di sini, yang satu sholat di sini gitu. Itu boleh nggak? Ya. Itu sering soalnya apalagi yang menjadi kasus begitu. Jadi ada beberapa imam dalam sholat itu. Jadi apa kita harus memilih? Apa harus gimana? Apa boleh gitu? Itulah. Jadi kembali ke masalah lagi. Dulu kayak ceritanya Sayyidina Umar ya. Ketika sholat tarawih imamnya banyak nih. Sholat itu kan. Itu boleh jadi satu, jangan satu imam. Nah, ketika terjadi seperti itu, makanya seharusnya ketika masuk masjid ada orang yang sholat nggak? Pagi sholat udah gabung di sana, gitu kan? Nah kalau dia mendirikan jemaah baru, itu kan dia mengisi baca nggak boleh, harus tetap sini. Kecuali kita tahu bahwa orang ini sedang sholat sunat yang pertama. Kita nggak boleh ngomong dia. Yang kedua orang ini sedang sholat wajib tapi jamaah kosong, nggak boleh. Ya kita tahu nih. Beda kalau kita lagi sholat sunat ada orang yang datang. Dari bagian ya Allah, ada orang datang. Nyolek kita gitu kan, biasanya kan nyolek. Nah, bagaimana cara kasih tahu bahwa kita lagi sholat sunat? Baik, gue sholat sunat, pinggir. Nggak boleh. Cukup kasih tanda. Gitu aja. Cukup kasih. Kalau dia nggak tidak boleh itu dia aja, dia nggak dosa. Kita pun nggak dosa. Nah, kalau pertanyaan bapak tadi, ya kan, dianjurkan sebaiknya tetap dalam satu imam. Rest area ya kejadian. Depan gitu kan. Berhenti nih kan belum lagi. Ya, kecuali begini Pak, kecuali kita tahu bahwa orang yang jadi imam, kita tahu nih, dia memang nggak bisa untuk jadi imam. Kita tahu bahwa orang ini nggak bisa untuk jadi imam. Kita nggak boleh berbangun dia. Misalkan orang belok, atau anak kecil, atau orang angkatan gitu. Yang memang secara syarat imam dia nggak memenuhi syarat, itu kita nggak boleh memberi, walaupun dia lagi sholat, walaupun dia lagi sholat. Karena nanti ada imam-imam itu yang syaratnya itu kan syaratnya banyak nih. Syarat imam pertama, yang pertama apa? Yang pertama adalah orang
paling bagus bacanya? Oke, saat imam nih. Nah, kita kaji dulu sebentar ya. Pertama, di antara kalian itu yang paling bagus bacanya siapa? Kalau ternyata bacanya sama, ada 2 orang bacanya sama, lihat yang paling alim ilmunya, yang paling alim. Kenapa? Karena berkaitan dengan hukum-hukum, ya, termasuk hukum-hukum, terutama hukum-hukum ilmu tentang sholat berjamaah. Jangan sampai nanti dia batal, nggak tahu bagaimana cara batal. Tuh, gitu kan, lagi imam tentu bagi-bagi aja gitu kan. Dia nggak tahu bagaimana cara menggantikan imam. Nah kalau dia nggak paham, nggak repot. Pasti tentunya ada suara sujud. Sujud nih, jadi imam. Dia buang angin, kan kita nggak tahu. Dia nggak tahu bagaimana cara menuju imam mengganti. Dia ada kuat. Lah maklum sampai pagi. Kagak bangun-bangun. Kenapa? Karena bodohnya. Pertama yang paling bagus bacaan, yang kedua paling alim. Yang ketiga paling tua. Paling tua. Misalnya ada 2 orang nih, wah umurnya sama nih, KTP-nya sama-sama tahun, oke sama umurnya nih. Nah kalau begitu cari yang paling apa? Cari yang paling lama tinggal di situ. Ya, sama-sama orang satu asli. Nah terus dia di masyarakatnya yang paling sedikit celahnya di masyarakat. Jadi ada syarat-syaratnya, nggak sembarangan jadi imam. Kalau jadi imam yang pertama yang penting bacaan, yang kedua kalau ilmu udah begitu dulu. Yang ketiga usaha. Kenapa orang pribumi dulu yang didahulukan? Nah orang itu ahli wilayah. Makanya kalau kita tamu tentang gang yang kita merasa paling pintar, paling jago, kita namu, kita pengen jadi imam. Usahakan sahibul wilayah dulu menjadi imam. Jadi kenapa? Kita nggak tahu loh, dia habis sholat maghrib biasanya ngapain? Yang paling gampang tuh, apakah boleh jadi jahat, apa sih itu kita nggak tahu. Kemudian kebiasaan di sini seperti apa? Yang tahu itu orang-orang itu. Kemudian di situ itu biasanya baca surat panjang, surat pendek. Makanya pentingnya jadi imam itu usahakan orang yang punya wilayah. Usahakan yang punya wilayah. Walaupun kita guru besar, syekhuna atau apapun namanya, usahakan tahu. Kecuali di situ memang kita tahu tidak ada bisa jadi imam, barulah kita jadi. Jadi kualifikasinya pertama yang paling bagus bacaannya, bukan yang paling alim ya, yang paling bagus bacaan. Walaupun dia cuma baca 1-2 kitab, sementara yang di sebelahnya puluhan kitab, tapi kalau bacanya lebih bagus dia dulu. Makanya kalau para qori itu kan memang dia khusus mendalami masalah tilawahnya aja, bukan kajian. Beda sama dengan guru-guru kajian. Kalau guru-guru kajian lebih penting apa? Ini ya kitabnya. Bacaan dia tidak terlalu. Pertama, bacaan yang lebih bagus. Yang kedua, yang lebih alim ilmunya. Yang ketiga, yang lebih tua umurnya. Yang keempat, yang lebih dulu tinggal di situ. Yang kelima, yang lebih bagus di sosial masyarakat. Itu 5 syarat imam. Ketika ini tidak terpenuhi, ternyata ada yang bagus, ada yang semuanya sudah. Pilih, misalkan baca ini orang-orang situ memang bacanya ada bagus. Pilih yang paling alim. Siapa yang paling bisa? Ilmu agamanya. Wah, sama-sama hafal semua gitu kan. Nah, pilih yang paling tua dah. Gitu kan. Wah, seumuran semua gitu kan, bujangan semua. Nah, pilih yang paling lama tinggal di situ. Itu jadi ada bisa jadi imam. Ada lagi? Ya, masalah imam nih, menarik. Ada si A, si B, si C. Ini memenuhi syarat untuk jadi imam. Ada lagi si B, tidak terlalu memenuhi syarat jadi imam. Nah, tapi si A, si B, si C itu belum berada di musola. Yang ada tinggal si B. Tetapi waktu sudah menunjukkan untuk sholat. Nah, si A, si B, si C itu pasti datang gitu. Materat. Nah, itu untuk itu gimana nih? Apakah kita menunggu beberapa menit untuk menunggu si A, si B, si C yang lebih kompeten untuk menjadi imam, ataukah tetap sholat berjamaah akan tetapi dipimpin oleh si B yang tidak sepenuhnya memenuhi kriteria dari imam? Itu gimana Pak? Sama ini proses kita misalnya nih punya sholat asar ya, kan nggak ada orang Pak Ustaz, ternyata jadi imam ya anak kecil lah maksudnya, kita dapat fadilah jamaah Pak Ustaz.
di imam ya anak kecil lainnya ini udah akan apa saya ikutin dia atau karena kita tahu kita lain dari imam Ustaz. Ya, baik. Nah, gimana kalau ini imam ternyata secara sadar kurang? Iya. Saya kurang. Nah, di dalam fikih itu ada yang namanya batas toleransi bacaan. Ya kan? Ketika bacaan Al-Qur'annya tidak fatal sampai merubah makna total, itu masih dibolehkan. Masih dibolehkan. Misalkan pakaiannya tetap benar, pakaiannya benar, gitu kan? Nggak kemana-mana. Selagi itu masih dalam kategori dimaafkan, itu masih boleh. Jadi, nah beda kalau memang dia benar-benar hancur kan, bacanya benar-benar hancur, benar-benar kagak tahu lah gitu, susun ayat dan sebagainya, itu macam itu ya, Pak. Nah kemudian, nah buat orang-orang yang lebih alim, lebih dari dia, dan dia tahu bahwa memang imam ini tidak syarat penuh buat jadi imam, nggak ada maaf sama sekali, itu dia tiada mengulang, dia tetap ikut salat jamaah untuk mendapatkan 27 rakaat. Kan kasihan nih, gitu kan, dia sudah sholat supaya dapat 27, gimana caranya? Tetap sholat di belakang dia. Tapi nanti begitu selesai sholat, kita tahu nih bahwa memang dia kita paham bareng nih ya, bahwa memang dia memang kurang memenuhi syarat. Nah dia sholat lagi. Jadi sholatnya ini itu dapat 27, karena bantu dia nih, dia dapat 27, kita pun dapat. Itu sedekah Pak, sedekah pahala namanya, gitu kan? Nanti sudah selesai, tapi jangan sholat depan orang, jaga perasaan juga, gitu kan? Sholat dia sholat lagi, sholat doang, sholat lagi, sholat lagi, itu jaga perasaan dia juga. Sholatnya ketika imam sudah terjadi, jaga perasaan. Nah kemudian kalau kita berimam kepada anak kecil, itu tidak boleh. Kan anak kecil belum taklif. Anak kecil belum taklif. Jadi kita bermakmum kepada anak kecil, sholat kita nggak sah. Sholatnya dia sudah balik. Terutama sholat wajib ya. Nah kalau sholat sunat itu ada dua pendapat. Kalau sholat sunat ada yang mengatakan boleh sholat sunat, gitu kan? Contoh kawin, kan sekarang itu anak kecil jadi imam. Tapi lihat dulu anak kecilnya seperti apa, bacanya bagus apa enggak, gitu kan? Cuma kalau kita berpendapat bahwa sholat ya sholat, dan wajib pada sunat harus diimam kepada orang yang memenuhi syarat. Itu yang barat, gitu. Ya, itu balik. Sama, kalau kita boleh nggak imam pada perempuan nggak boleh. Walaupun, nih bagusnya anak kecil nih, ya kan, maknya nggak jadi sholat. Karena ibu bocah masih kecil, ya main jadi imam, jadi bocah lagi jadi imam nggak boleh. Walaupun emas sama anak, misalkan apa ini anak kecil ya, jadi anak kecil atau si siapa, sholat jangan di rumah, mamanya jadi imam, itu nggak boleh. Tetap anak laki yang bocah jadi imam, mamanya ngajarin. Beda kalau anak perempuan, misalkan si Ciano perempuan tuh, mamanya tuh apa? Itu nggak boleh. Kalau anak laki jadi imam, walaupun anak, nggak boleh imam pada perempuan, kecuali buat pendidikan. Jadi mau tinggi kan? lagi terakhir. Cukup. Nah, besok kita kaji masalah ta'awun. Nah, pesan saya sebelum saya tutup, pertama tolong perbaiki bacaan Al-Fatihah. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu adalah rukun. Al-Fatihah adalah rukun sholat. Rukun itu kalau tidak dikerjakan maka sholat tidak sah. Nah, termasuk bacaan Al-Fatihah itu bacaan rukun, Pak. Makanya panjang pendeknya, makhrajul hurufnya tolong diperbaiki. Ya, tolong diperbaiki. Kenapa? Itu jadi ukuran soal kita sah atau tidak sah. Itu yang pertama. Yang kedua, Fatihah ini memiliki berbagai macam fadilah. Saya tidak terbahas terlalu jauh, yang jelas yang paling gampang ini, ya. Al-Fatih buka.
Kalau kita punya masalah dan sebagainya, kenapa kita awal dengan Fatihah itu? Tujuan supaya Allah membuka yang sulit-sulit, membuka. Kita usaha nggak laku-laku gitu kan? Nah, coba baca Fatihah di awalnya ya. Nah, yang terakhir sebagai penutup aja kita Al-Quran itu kembali Al-Quran dan firman Allah yang turun kepada Nabi Muhammad, yang diawali dengan bacaan surat Fatihah, akhir dengan surat An-Nas, yang dianggap ibadah membaca. Ya, nah Fatihah ini adalah umur kita. Besok kita belajar tentang ta'awudz. Ini minta perlindungan. Minta perlindungan ada 3 macam. Ada isti'adzah, ada istighosah, ada isti'anah. Kita bahas besok. Kemudian ta'awudz itu bolehkah dibaca dalam sholat? Ini kita bahas besok. Ya, insyaallah. Kalau itu sudah bahas baru nanti masuk kepada istilah dan kandungan-kandungan ayat dalam Al-Fatihah. Baik, kita tutup dengan sifat majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu